Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, jumpa lagi dalam Matematika Peminatan kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan pada bagian pertama yang terdahulu. Sekarang kita masuk bagian kedua tentang contoh soal limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Nah, kali ini anak-anak ibu semua, kita akan membahas 4 buah soal, 4 buah contoh soal tentang limit trigonometri menuju tak hingga. Baik, kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke soal yang pertama. Limit X menuju tak hingga cos seper X per X. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Limit X menuju tak hingga kosekan seper X per X. Nah, kalau kita lakukan pensubstitusian langsung, sini, kita ganti X-nya dengan tak hingga per tak hingga. Nah, kosekan 1 per tak hingga berarti kan kosekan 0 per tak hingga. Nah, seper sin 0 per tak hingga. 1 dibagi 0, sin 0 adalah 0 per tak hingga. Berarti ini tak hingga per tak hingga. Ini bentuk tak tentu. Nah, kita lakukanlah pemisalan. Nah, kita lakukan di sini pemisalan. Misalkan kita ingin seper. X itu dalam U atau P ya, boleh. Atau abjad apapun, boleh dimisalkan. Misalkan Ibu sekarang menyatakan dalam P. Nah, kalau seper X sama dengan P, berarti nanti X-nya sama dengan seper P. Nah, kita kali silang. XP sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan P. Nah, kalau nanti X-nya tak hingga, berarti P-nya sama dengan, ya benar, P-nya 0. Nah, kita gantilah ke soalnya. Berarti limit kosekan seper X itu sama dengan P per, nah kita ganti X-nya dengan seper P. Ya. Sini dalam P berarti P-nya menuju 0. Karena ketika X-nya tak hingga berarti P-nya 0. Ya. Nah, kita selesaikan ini. Nah, ini limit P menuju 0. Kosekan itu adalah seper sin dalam variabel P. Ini seper P. Nah, kita lakukan penyederhanaan dari pembagian penyebut ini. Berarti sini limit P menuju tak hingga, berarti 1 per sin P kali. Ini kalau pembagian dengan pecahan, berarti kita sama aja kebalikan P per 1. Nah, kita kalikan. Ini limit P menuju 0, berarti P per sin P. Nah, berdasarkan sifat materi kita sebelumnya, limit trigonometri menuju 0, ini variabelnya sama P, berarti ini nilainya sama dengan, ya benar, 1. Berarti nilai limit X menuju tak hingga dari kosekan seper X per X, nilainya adalah 1. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Limit X menuju tak hingga 3 tan 3 per X per 3 per X. Nah, sekarang kita lakukan pensubstitusian langsung. Apakah menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak. 3 tan 3 per tak hingga per 3 per tak hingga. Nah, kita tahu 3 dibagi tak hingga hasilnya 0, berarti 3 tan 0 per 0. Nah, tan 0 berapa? Ya, 0. Tan 0, 0. 3 dikali 0 adalah 0. Jadi dapatlah nanti 0 per 0. Berarti ini adalah bentuk tak tentu. Ya, benar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan satu pemisalan atau mengubah bentuknya. Berarti kita misalkan, misal P sama dengan 3 per X.
Nah, ini sama-sama 3 per X, ini 3 per X, kita nyatakan aja dia dalam P-nya 3 per X. Ketika nanti X-nya 0, menuju 0, berarti P-nya menuju, ya benar, menuju tak hingga. Nah, kita ganti. Limit 3 tan. Nah, kita tadi misalkan 3X per X itu adalah P, berarti sini tan P. Per 3 per X sama dengan P. Nah, di sini lagi P-nya menuju 0. Ganti dari X tadi, X menuju tak hingga, sekarang dia dalam variabel P, berarti P-nya menuju adalah 0. Nah, 3 tan P per P. Nah, kita lakukan penyederhanaan, untuk ketentuannya ini boleh kita tulis 3 seperti materi limit X menuju 0 atau menuju variabel menuju 0 dari tan P per P. Nah, ini kita tahu bahwa nilai dari dia menuju 0, limit trigonometri dari sebuah tan, nilainya adalah 1. Ya, benar. 3 kali 1. Berarti nilainya berapa? Dapat 3. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Baik, kita ke soal ketiga. Limit X menuju tak hingga kotangen 1 per 3X per kosekan 5 per X. Nah, kalau kita lakukan pensubstitusian langsung, ini kelihatan nilai dari limitnya. Jadi nanti di sini kotangen 1 per 3 kali tak hingga per kosekan 5 per tak hingga. Nah, kita lihat kotangen dari 0 per kosekan dari 0. Nah, berapakah nilainya? Kotangen berarti sepertan 0. Tan 0 adalah 1 per 0. Kosekan berarti sepersin, berarti sepensin 0 adalah juga seper 0. Nah, ini dia adalah tak hingga per tak hingga. Bentuk tak tentu. Nah, ciri-ciri limit tak hingga ketika dia ada pecahan seperti ini, berarti kita ya benar, kita misalkan. Kita misalkan P-nya sama dengan 1 per X. Karena ini seper X, ini ada seper 3X, ini ada 5 per X. Berarti yang sama nanti antara pembilang dan penyebutnya dalam satuan sudutnya adalah seper X. Nah, kita rubah ketika X-nya 0, X menuju tak hingga, berarti P-nya menuju 0. P-nya sama dengan 0. Nah, kita lakukan perubahan bentuk, berarti ini kotangen 1 per 3, ini kan sepertiga sama dengan 1 per 3X sama dengan 1 per 3 kali seper X. Seper X-nya adalah P. Per kosekan, berarti ini 5 dikali seper X. Seper X-nya adalah P, 5P. Berarti sini P-nya menuju, ya, 0. Nah, kotangen 1 per 3P, nah kita nyatakan dalam kotangen itu adalah sepertan ya, P menuju 0. 1 per tan. Ini kita kalikan, P per 3, ini kan sepertiga kali P adalah P per 3, per, ini 1 per sepersin 5P. Nah, karena ini pecahan, kita kebalikan. Kalikan dengan kebalikannya. Berarti 1 per tan P per 3 kali, ini kita balik, sin 5P per, ya benar, per 1. Nah, kita lakukan perkalian. Berarti ini limit P menuju 0, sin 5P per tan P per 2. Nah, kemarin kita udah tahu bahwa limit trigonometri menuju 0, kalau dia menuju 0, berarti nanti dia adalah kebalik sin per tan, berarti dia pembagian dari koefisien ini, ada koefisiennya adalah 1 per 2, berarti nilainya adalah 5 per
1/2. Berapa 5 per 1/2? Berarti kita balik setengahnya menjadi kali, berarti 5 dikali 2/1. Dapat? Oh, maaf, di sini per 3 ya. Aduh, maaf. Di sini per 3. Salah, Ibu. Di sini per 3. Di sini juga per 3. Ya, berarti dapat 15 ya. Ada kesalahan penulisan, mohon maaf. Jadi nilainya adalah 15. Baik, kita masuk ke soal yang keempat. Limit X menuju tak hingga 1 kurang cos 4 per X per 1 per X tan 3 per X. Nah, kalau kita lakukan pemisalan, substitusian langsung, 1 dikurang cos 4 per tak hingga, ini 1 per tak hingga, tan 3 per tak hingga. Nah, ini sama dengan 0, 4 per tak hingganya, berarti 1 cos 0. Cos 0 berapa? 1. Ini 1 dibagi tak hingga, 0 dikali tan 0. Tan 0 berapa? 0. Berarti ini hasilnya 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Nah, kita lakukan pemisalan. Dalam bentuk tertentu, kita lakukan pemisalan. Kita misalkan. Ini ada 1 per X, ini juga ada sama-sama ada 1 per X, pembilang dan penyebut. Kita misalkan nanti 1 per X itu sama dengan P. Sehingga ketika X-nya sama dengan tak hingga, berarti P-nya bernilai 0. Berarti P sama dengan 0. Nah, kita gantilah variabelnya. Ini X berarti dia dalam P, P-nya menuju 0. Ya, benar. 1 kurang cos 4 per X itu kan sama dengan 4 kali 1 per X. 1 per X itu sama dengan, ya benar, P. 1 per X sama dengan P. Kemudian 1 per X kita ganti dengan P kali tan 3 per X. Berarti sama dengan 3 kali 1 per X. 1 per X sama dengan P. Berarti ini 3P. Ya. Nah, limit X menuju 0, berarti di sini ada cos 4PX. Nah, kita ingat lagi, diingat. Ingat cos 2P misalnya. Ingat, cos 2P sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat P. Nah, kalau nanti koefisien P-nya 2 di sini, berarti di sini koefisien sudutnya 1. Berarti kalau cos 4P, berarti di sini 1 dikurang 2 sin kuadrat berapa? Kalau di sini 2, ini 1. Berarti kalau 4, ya benar, ini 2P. Nah, kita gantilah ini. Kita ganti cos 4P-nya menjadi 1 dikurang, jadi 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat 2P per, ini tetap, tan 3P. Nah, di sini ada 1 dikurang 1, berarti ini jadi 0. Tinggal limit P menuju 0, berarti 2. Ini negatif, 1 kali negatif 2, berarti 2 sin kuadrat 2P per P tan 3P. Nah, ini dia udah menjadi limit menuju 0. Nah, kita gunakan lagi cara yang udah kita pelajari, limit trigonometri menuju 0 atau nilai tertentu. Nah, ini bisa kita pisah. Limit P menuju 0, berarti 2 per P, kita pisah. Di sini ada sin. Sinnya kita pisah pangkatnya. Sin, maaf, di sini sin P. Di sin 2P per P kali limit P menuju 0, berarti tinggal lagi di atasnya juga ada sin pangkat 1 dari 2P per tan 3P. Nah, ingat kembali cara yang limit X menuju 0 atau P menuju 0 kemarin yang kita pelajari sebelumnya, berarti ini sama dengan
limit dari sin 2P per P sama dengan 1. Berarti ini 2 kali 1. Ini limitnya adalah koefisien dari, ya, sudutnya 2 per 3 kali 2 per 3. Oh, maaf, ini 2 ya. Ini 2 per 1, berarti koefisiennya di sini 2. Maaf, di sini 2. Berarti ini 2 kali 2 kali 2 per 3. Berapa hasilnya? Ya, benar, 8 per 3. Jadi nilainya adalah 8 per 3. Nah, sekian untuk pembahasan kita tentang limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Semoga anak-anak ibu paham. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.